Golkar bersinyal merapat ke Gerindra, analisa Denny Siregar tidak akan melesat, Anies akan ditinggalkan Nasdem juga. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bagian media sosial, Denny Siregar menyoroti juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya yang memberi sinyal partainya bakal berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pilpres 2024. Hal itu ditanggapi Denny Siregar melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitan, Denny Siregar menegaskan soal analisanya, yakni Partai Nasdem juga akan merapat ke Gerindra. Denny Siregar pun menyinggung bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan yang akan ditinggal Nasdem. Kalau analisaku gak meleset, Nasdem di saat terakhir juga merapat ke Gerindra. Karena mereka satu rahim dan Anies ditinggal menangis di pojokan sambil guling-guling di lantai. Ungkap Denny Siregar dikutip WN Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Kamis 27 April. Sementara itu, Tantowi Yahya menilai pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Golkar Erlangga Hartarto serta politikus senior Golkar Abu Rizal Bakri di momen hari Lebaran menjadi kedekatan kedua partai. Menurutnya, Gerindra dan Golkar sama-sama memiliki hubungan dekat karena lahir dari rahim yang sama. Tantowi tak menjawab tegas saat ditanya peluang poros ketiga jika partainya berkoalisi dengan Gerindra, termasuk soal peluang PAN dan PPP mundur dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, menyusul pencalonan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Kabar ini tentu akan mengejutkan Anies. Sebagai sosok penting di koalisi perubahan, tentu Nasdem akan membuat manuver yang sama dengan Golkar. Terlebih Surya Paloh merupakan mantan politikus Golkar, jadi besar kemungkinan prediksi Denny Siregar ada benarnya. Apalagi dari segi elektabilitas Anies masih tergolong rendah, berdasarkan rilis hasil survei ID Cipta Research and Consulting terbaru, ternyata elektabilitas sosok Ganjar Pranowo berada di urutan pertama. Berdasarkan data ID Cipta Research and Consulting, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 29,5%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 33,5%. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 37,0%. Sembrono, itulah yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan Partai Nasdem tersebut. Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem itu. Dan kini, mungkin Nasdem sudah mulai sadar. Dengan nahkoda Surya Paloh, Nasdem akan mengikuti jejak Partai Golkar merapat ke Gerindra. Dengan manuver ini tentu akan membuat posisi Anies terancam dan akan gagal jadi capres. Terlebih, diakui atau tidak diakui oleh Anies, masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies memelihara buzzer. Musni Umar menghapus tweet pun tidak akan mengubah pandangan masyarakat bahwa buzzer yang sudah terkonsolidasi itu tugasnya menutup keburukan dan kegagalan Anies, tetapi dengan cara-cara yang tidak faktual, terkesan ngawur dan asal-asalan. Buzzer Anies sudah mulai bereaksi dalam menaikkan citra Anies. Ini pun tidak lantas efektif begitu saja, mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Legasi kelam menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggal Anies. Belum lagi tawar-menawar siapa cawapres yang hingga kini tidak jelas celuntrungannya. Saat ini, Anies ibarat anak yang sedang ditelantarkan Nasdem, orang tua asuhnya, untuk mencari panti asuhan sendiri. Anies yang sudah sangat terkenal seantero bumi hanya sebagai ahli tata kata, tak bernyali untuk menentukan panti asuhan sendiri. Dan berharap bapak asuhnya tidak tanggung-tanggung hanya mendeklarasikan dirinya sebagai capres 2024. Tetapi sekalian dengan cawapresnya. Sedangkan panti asuhan yang bersedia menampung hanya Partai PKS dan Partai Demokrat yang kemungkinan menangnya tipis. Bagaimana kalau menurut Anda?